Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini kita akan mempelajari materi mengenai membandingkan bilangan pecahan. Nyatakan bagian yang berwarna biru sebagai pecahan. Dimulai dari bangun datar yang pertama, yaitu bangun datar lingkaran. Jika kita menyatakan bagian yang berwarna biru, dia akan menjadi 3/8 bagian, di mana 3 di sini adalah bagian yang diarsir. 1, 2, 3, dan 8 ini adalah total keseluruhan bagian. 4, 5, 6, 7, 8. Berarti untuk bangun datar yang kedua berapa bagian? Bagian yang berwarna biru itu 1, dan total bagian keseluruhannya ada berapa? 2, 3, 4. Berarti menjadi 1/4 bagian. Untuk contoh yang ketiga, berarti untuk bagian yang diarsir terdiri atas 4 bagian dan keseluruhannya dibagi menjadi 12 bagian, sehingga hasilnya menjadi 4/12. Membandingkan dua bilangan pecahan. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 3/4 dengan 2/3. Penyelesaian bagaimana? Karena di antara kedua pecahan tersebut belum memiliki penyebut yang sama, maka kita harus samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. KPK dari kedua penyebut tersebut, yaitu 4 dengan 3. Didapatkan hasilnya adalah 12. Setelah itu, jika sudah menyamakan penyebutnya, kita ubah. Berarti pecahan 3/4, penyebutnya berubah menjadi per-12. Sekarang pembilangan bagaimana? 12 dibagi dengan 4, hasilnya 3. 3 dikali dengan 3. Mendapatkan hasil 9. Jadi, 3/4 itu memiliki nilai yang sama dengan 9/12. Lalu untuk pecahan 2/3, karena penyebutnya sudah berubah menjadi per-12, sekarang kita ubah pembilangnya. 12 dibagi 3, hasilnya 4. 4 dikali dengan pembilangnya 2, hasilnya 8. Maka 2/3 memiliki nilai yang sama dengan 8/12. Karena sudah memiliki penyebut yang sama, bisa langsung kita bandingkan 9/12 dengan 8/12. Disimpulkan bahwa 9/12 lebih dari 8/12. Jadi hasilnya adalah 3/4 lebih besar dari 2/3. Contoh soal yang pertama, dengan menggunakan tanda sama dengan, lebih dari, atau kurang dari, bandingkan pecahan-pecahan berikut. Dimulai dari poin A, bandingkan antara pecahan 3/100 dengan 5/100. Karena di antara kedua pecahan berikut telah memiliki penyebut yang sama, yaitu 100, maka bisa langsung kita bandingkan. Sehingga hasilnya adalah 3/100 kurang dari 5/100. Untuk poin B, 1/10 dengan 1/100. Karena belum memiliki penyebut yang sama, jadi kita cari dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK-nya. Sehingga 10 dengan 100, kita dapat KPK-nya itu 100. Per-100 dengan per-100. Dimulai dari 1/10. 1/10, ia akan senilai dengan 10/100. Nah, sehingga kita bisa bandingkan 10/100 dengan 1/100, yaitu 10/100 lebih dari 1/100. Untuk poin C juga sama. Di antara pecahan 2/5 dengan 1/4, karena belum memiliki penyebut yang sama, kita cari KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dengan 4 didapatkan hasilnya per-20. Lalu kita ubah pembilangnya. Untuk 2/5, ia akan senilai dengan 8/20. Sedangkan 1/4, ia akan memiliki
nilai yang sama dengan 5/20. Karena sudah memiliki penyebut yang sama, bisa kita bandingkan sehingga 8/20 lebih dari 5/20. Soal yang kedua, urutkan bilangan pecahan berikut dari yang terbesar. Lihat, dimulai dari 1/2, lalu ada 11/6, 3/32, 6/8. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Cara yang pertama bisa diubah dalam bentuk pecahan dengan menyamakan penyebut dari keempat pecahan tersebut. Atau cara kedua bisa kita ubah dalam bentuk desimal. Ingat, kalau pecahan kita bisa baca menjadi pembagian seperti ini. 1/2 berarti sama dengan 1 dibagi 2. 1 dibagi 2 berapa hasilnya? 0,5. Kalau di sini saya menyamakan penyebut dari keempat pecahan tersebut. Berarti KPK dari 2, 6, 32, dan 8 didapatkan hasilnya 96. Berarti 1/2 dia senilai dengan 48/96, lalu 11/6 dia senilai dengan 176/96, lalu yang ketiga 3/32 senilai dengan 9/96, dan terakhir 6/8 senilai dengan 72/96. Setelah memiliki penyebut yang sama, bisa kita urutkan karena diminta dari yang terbesar, berarti dimulai dari yang mana? Berarti dimulai dari 11/6. Ini yang pertama. Lalu yang kedua 6/8. Yang ketiga 1/2. Dan yang keempat 3/32. Untuk poin B juga sama. Kita samakan penyebutnya dengan mencari KPK antara 2, 3, 4, dan 5. Dapatkan hasilnya KPK 60. Setelah itu kita ubah. Berarti 1/2 itu senilai dengan 30/60, 2/3 senilai dengan 40/60, 3/4 senilai dengan 45/60, dan 4/5 senilai dengan 48/60. Untuk mengurutkannya, kita melihat pecahan sebelumnya ya. Jadi pecahan yang sebelum diubah. Sedangkan pecahan yang sudah diubah hanya dilihat untuk melihat hasilnya. Jadi, urutan dari yang terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari 4/5. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, 3/4. Urutan yang ketiga, 2/3. Dan urutan yang terakhir ialah 1/2. Soal yang ketiga, pecahan di antara 4/5 dan 9/10 adalah untuk dapat melihat bilangan di antara kedua pecahan berikut, kita mengubah saja, ubah pecahan 4/5 dan 9/10 dalam bentuk desimal. Lihat, untuk 4/5 berarti kan dibaca 4 dibagi 5 ya. 4 dibagi 5 hasilnya 0,8. Lalu untuk pecahan 9/10 atau kita baca dengan 9 dibagi 10 hasilnya 0,9. Setelah diubah dalam bentuk desimal, kita lihat cari bilangan di antara 0,8 dan 0,9. Kita selidiki pilihan satu persatu dimulai dari 1/2. 1/2 jika kita ubah dalam bentuk desimal hasilnya berapa? 0,5.
Lalu 17 per 20 atau 17 dibagi 20 hasilnya 0,85. Ya, untuk 8 per 10, 8 per 10 kita ubah dalam bentuk desimal hasilnya 0,8. Untuk poin D, 18 per 20. 18 per 20 itu atau 18 dibagi 20 hasilnya 0,9. Nah, sehingga sudah terlihat ya, bilangan di antara 4 per 5 dengan 9 per 10 yang mana? Ya, jawabannya adalah yang B. Oke adik-adik, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.